Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Awalia, NIM 2522292 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIK 1H. Di sini saya menjalankan tugas UTS, membuat sebuah video yang mengenai tentang penjelasan algoritma. Apa itu definisi algoritma, macam-macam struktur dari penjelasan algoritma. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Rian Amanda, SPD MPD. Pentingnya logika dan algoritma. Pada dasarnya, semua program komputer yang dibuat merupakan implementasi dari proses yang ada di kehidupan nyata, yang ditransformasikan ke dalam bentuk kode program sehingga dapat dijalankan di komputer untuk membantu user untuk menjalankan kegiatannya. Karena kode pemrograman implementasi dari dunia nyata, oleh karena setiap pemrogram yang dibuat oleh satu orang dengan orang lain, maka dapat berbeda dalam langkah penyelesaiannya. Definisi logika menurut saya, dalam definisi logika kita harus berpikir secara logis dan menunjukkan cara berpikir yang wajar serta memiliki alasan dan hubungan yang rasional agar dapat dimengerti oleh seseorang. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir yang sesuai dengan aturannya. Definisi algoritma merupakan cara dan urutan langkah atau tahapan yang diatur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan, sehingga proses yang akan diselesaikan dapat sesuai dengan algoritma atau urutan langkah yang telah disusun. Algoritma memiliki 3 proses tahapan, yaitu masukkan, proses, keluaran. Contohnya adalah ketika kita membuat kopi, yang pertama itu kita siapkan kopi, gula, dan gelas terlebih dahulu. Yang kedua, masukkan kopi, gula ke dalam gelas. Yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang keempat, aduk hingga merata. Yang kelima, kopi siap disajikan. Kriteria algoritma. Kriteria yang harus dimiliki dalam algoritma sehingga bisa dikatakan sebagai algoritma yang baik adalah yang pertama itu ada input. Dalam algoritma harus memiliki inputan, baik 0 inputan atau lebih. Jadi dalam algoritma memiliki lebih dari satu inputan atau bahkan tidak memiliki inputan dari usernya, maka data inputan didapatkan dari dalam algoritma itu sendiri. Contohnya, dalam menghitung luas persegi panjang, tentu diperlukan data berupa besarnya panjang dan lebar bangunan persegi panjang tersebut. Dengan kata lain, algoritma menentukan luas persegi panjang mempunyai 2 inputan berupa panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Yang ketiga itu adalah finiteness. Finiteness atau keterbatasan berarti algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Algoritma yang sedang mengerjakan sebuah proses atau langkah mempunyai sifat terbatas, maka ia harus menghentikan apa yang sedang ia kerjakan. Suatu proses pasti akan berhenti ketika hasil yang diharapkan sudah tercapai. Dalam algoritma, yang dibuat harus memiliki titik akhir ketika proses yang diharapkan telah selesai dikerjakan. Yang keempat itu ada definiteness, adalah urutan langkah yang dibuat harus jelas dan sesuai dengan tujuan. Setiap urutan harus didefinisikan secara tepat dan tidak ganda, sehingga setiap proses yang dijalankan tidak menimbulkan multitafsir kepada pelakunya, agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima itu adalah effectiveness, adalah setiap proses dalam algoritma harus dibuat seefektif mungkin karena setiap proses dalam algoritma memerlukan waktu untuk dieksekusi, sehingga kita memastikan tidak ada proses yang sia-sia dalam algoritma. Seperti contohnya, kita tidak perlu menambahkan garam ke dalam air laut untuk mendapatkan rasa asin dari air laut. Proses yang menambahkan garam ke air laut itu adalah sebuah proses yang sia-sia. Struktur algoritma memiliki 3 struktur, yaitu perulangan, percabangan, dan terurut. Yang pertama yaitu perulangan. Dalam perulangan atau looping, sama halnya dengan manusia, algoritma juga mengenal kegiatan pengulangan, yakni melakukan satu atau beberapa kegiatan secara berulang-ulang, namun berbeda dengan manusia. Komputer tidak mengenal istilah lelah atau bosan dalam melakukan kegiatan yang sama secara berulang-ulang. Dengan demikian, struktur perulangan atau looping digunakan untuk
menjalankan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Misalnya kita mau mencuci baju, semua baju kotor sampai semuanya bersih. Berarti proses mencuci akan dilanjutkan sampai semua baju kotor itu menjadi bersih. Yang kedua adalah percabangan, merupakan proses pemilihan proses untuk selanjutnya pada keadaan. Hal ini terjadi karena pada suatu algoritma bisa terjadi keadaan yang tidak semestinya, sehingga kita diminta untuk menentukan proses apa yang akan dilakukan selanjutnya. Misalnya kita memiliki algoritma berangkat kuliah, kemudian ke kondisi cuaca hujan, maka kita akan diminta untuk memilih proses, yaitu apakah kita pergi menggunakan mantel, payung, dan memesan gokar atau sebagainya. Dan bahkan kita tidak jadi berangkat. Dalam kata hujan itulah terjadi branching atau percabangan di mana kita diminta untuk memiliki proses. Ketiga itu adalah terurut atau sekuensial. Terurut merupakan urutan algoritma sesuai dengan urutannya, di mana dalam algoritma ini memiliki kondisi yang ideal atau tidak terjadi kondisi perulangan ataupun percabangan, sehingga proses akan berjalan urut mulai dari proses 1 sampai dengan proses selanjutnya. Bagaimana yang selanjutnya itu bagaimanakah menyusun algoritma yang baik? Ada dua cara. Beberapa persyaratan untuk membuat algoritma yang baik adalah yang pertama itu tingkat kepercayaannya tinggi atau reliability. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Yang kedua, pemrosesan yang efisien. Proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Materi selanjutnya yaitu algoritma dalam pemrograman, yaitu definisi bahasa pemrograman. Apakah teman-teman tahu tentang bahasa pemrograman? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi pada perangkat keras agar dapat melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi, bahasa pemrograman ini sama halnya dengan manusia. Manusia berinteraksi sehari-hari dengan orang lain. Agar mereka mengerti dengan apa yang diinginkan, maka kita memerlukan media komunikasi yang digunakan agar saling mengerti satu sama lainnya. Kedua yaitu jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini terbagi menjadi dua, yang berdasarkan tingkat bahasanya yaitu bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah yaitu bahasa yang dirancang langsung dan dapat dimengerti oleh mesin, yang dapat menganut kode biner 0 dan 1 tanpa harus melalui bahasa yang diterjemahkan. Namun bahasa ini juga cenderung tidak manusiawi karena sulit untuk dipahami setiap manusia. Materi selanjutnya bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa yang lebih manusiawi dari bahasa tingkat rendah, karena bahasa tingkat tinggi lebih dekat penggunaannya dengan bahasa sehari-hari. Sebagai contoh bahasa tingkat tinggi yaitu adalah Pascal, C++, dan PHP. Yaitu PHP. PHP merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi yang saat ini sangat populer digunakan untuk mendevelop website. PHP, C++ juga memiliki kesamaan karena bahasa yang serumpun yaitu bahasa C. PHP juga merupakan bahasa yang biasanya digunakan untuk komunikasi sisi server, sedangkan JavaScript bisa digunakan untuk frontend dan backend. Jadi selanjutnya yaitu penulisan algoritma dalam pemrograman, yaitu terdapat 3 cara untuk membuat algoritma dengan cara pseudocode, flowchart, dan kalimat deskriptif. Salah satunya yang akan dibahas yaitu pseudocode. Pseudocode atau dalam bahasa Indonesia disebut kode palsu adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan kompensasi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuan pseudocode adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. Lebih lagi, aspeknya yang relatif, ringkas, dan tidak bergantung pada suatu sistem tertentu yang merupakan prinsip utama. Itu adalah flowchart.
adalah pengembangan algoritma dengan menggunakan media gambar atau simbol untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Flowcard membantu analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan membantu dalam menganalisis alternatif lain dalam menyelesaikan sebuah pemrograman. Flowchart dapat digunakan sebagai alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bab 3 tentang variabel dan tipe data. Yang pertama itu adalah definisi variabel. Jadi dalam definisi variabel ini, variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data, deklarasi variabel, sebuah printer agar komputer menyediakan variabel yang akan kita pakai. Pendeklarasian variabel ini sebuah kontainer yang mewadahi suatu tipe data yang akan otomatis terbentuk ketika kita memasukkan nilai dari sebuah variabel. Dengan kata lain, kita tidak perlu mendeklarasikan tipe dari satu variabel dalam kode yang kita tulis. Variabel harus diawali dengan tipe variabel, nama variabel, kemudian diakhiri dengan tanda titik dan koma. Materi kedua yaitu jenis variabel dan implementasinya, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah variabel lokal. Jadi, variabel lokal ini adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi prosedur saja. Hanya dikenali pada fungsi prosedur tempat variabel tersebut dideklarasikan. Hal tersebut karena proses deklarasi variabel lokal ini dilakukan dalam lingkup fungsi. Kedua itu variabel global. Dalam variabel global adalah jadi variabel global ini variabel yang dapat digunakan atau dipanggil oleh semua fungsi prosedur yang dikenali seluruh program. Variabel global ini dapat digunakan pada beberapa fungsi. Hal ini bertujuan untuk menghemat penulisan karena tidak perlu lagi berkali-kali menuliskan variabel yang sama pada fungsi prosedurnya. Yang ketiga itu variabel statik adalah jenis variabel yang mempertahankan nilai pada setiap pemanggilan fungsi. Untuk variabel normal, nilai dari variabel tersebut akan secara otomatis dihapus pada fungsi selesai dijalankan dan akan dibuat ulang pada saat fungsi dipanggil. Namun, jika sebuah variabel dinyatakan sebagai statik variabel, maka nilai variabel tersebut akan tetap dipertahankan walaupun fungsi telah selesai dijalankan. Biasanya fungsi ini dimanfaatkan jika kita ingin menghitung berapa kali sebuah fungsi yang dipanggil. Yang keempat itu variabel konstanta, merupakan variabel hampir sama dengan intinya, namun konstanta sendiri berarti suatu data yang nilainya tetap. Jadi konstanta juga seperti variabel, namun nilainya itu dapat diubah-ubah. Materi selanjutnya yaitu tentang tipe data. Jadi di sini tipe data itu adalah suatu keyboard yang secara otomatis datang dari bahasa program Java dan sama juga dari beberapa bahasa program lainnya. Di mana tipe data ini biasanya digunakan ketika kita menentukan suatu jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Tipe data memiliki beberapa kegunaan dalam jenis nilainya sesuai apa nama tipe data tersebut. Adapun beberapa perbedaan jenis kelompok tipe data yang harus kita ketahui yaitu tipe data bilangan bulat atau integer, bilangan pemecahan atau floating point, dan tipe data boolean dan char. Selain itu, tipe data juga menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan pada suatu variabel. Tipe data juga menentukan besaran memori yang digunakan karena pada alokasi tipe data itu sangat berbeda-beda, nggak satu tipe data saja, dapat diubah-ubah. Adapun macam-macam tipe data dan penggunaannya yaitu seperti PHP. PHP itu merupakan keluarga dari bahasa C di mana ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dalam rumpun bahasa C. Secara umum pendeklarasian variabel dalam PHP tidak memerlukan tipe data. Namun tidak ada salahnya kita mengenali tipe data. Tiap data ini terbagi menjadi dua yaitu tipe data sederhana.
di dalam tipe data sederhana yang hanya mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel. Tipe data sederhana ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu kelompok numerik, kelompok char, dan kelompok boolean. Yang kedua itu tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur ini adalah tipe data yang dapat digunakan menampung lebih dari satu tipe data dalam variabel, sehingga mudah saling berhubungan dan dapat disusun dalam suatu struktur dalam tipe data. Struktur tiap berubah bisa menyimpan lebih dari sebuah nilai data. Jenis tipe data terstruktur yaitu array, rekaman, recorder, maupun set. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.